Halo, kembali lagi dengan saya Bu Henda. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang paragraf deduktif, ya, lanjutan daripada materi kemarin. Paragraf deduktif, ingat ya anak-anak, paragraf deduktif adalah gagasan pokoknya di awal kalimat ataupun di depan. Ingat aja huruf D ya. Jadi kembalikan daripada paragraf deduktif adalah induktif. Karena seringkali terjadi kesalahan antara paragraf deduktif dengan paragraf induktif. Kenapa terjadi kesalahan? Karena hampir sama, hampir mirip kata-katanya induktif, deduktif gitu. Jadi ingat aja huruf D-nya aja, ya. Di sini kembali kita akan melihat rumus daripada paragraf deduktif. Di sini sudah Ibu tuliskan 3 rumus daripada paragraf deduktif. Yang pertama, ya, kalau dia paragraf deduktif ada salah satu di antara ketiga rumus ini. Salah satu artinya tidak harus semua, ya. Rumus paragraf deduktif yang pertama, memiliki kata repetisi. Apa itu kata repetisi? Adalah kata yang diulang, ya. Memiliki kata repetisi ataupun kata ulang, ya. Yang kedua, memiliki kata rujukan ataupun kata tunjuk. Kata tunjuk yang digunakan di sini adalah ini dan itu, hanya 2 ya, ini dan itu. Rumus yang ketiga, memiliki kata ganti orang. Kata ganti orang di sini ia, nya, dan mereka, ya. Jadi anak-anak, rumus paragraf deduktif ada 3. Ya, meskipun ada 3, tidak harus semua ada di dalam kalimat itu. Ya, jadi untuk menentukan paragraf deduktif, ya, Ibu ulangi, untuk menentukan bahwasanya itu adalah paragraf deduktif, kita fokus pada kalimat 2. Kita fokus pada kalimat 2, ya. Jadi apabila di kalimat kedua, ada salah satu, ingat, ada salah satu rumus ketiga ini, ya, rumus ketiga ini salah satu aja ada rumus dari ketiga ini, sudah bisa kita pastikan itu adalah paragraf deduktif. Jadi anak-anak tidak harus semua ada rumus ini, salah satu aja. Oke? Nah, langsung kita ke contoh. Untuk lebih memahaminya, langsung kita ke contoh. Sudah Ibu tuliskan sini contoh paragraf deduktif, ya. Sini ada satu paragraf. Ingat ya, kalau namanya paragraf berarti tulisannya masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam ini kan, nggak ada lagi kan ke bawah. Kalau tidak ada berarti dia hanya satu paragraf. Satu paragraf ini ada berapa kalimat? Kita hitung. Lihat tanda bacanya. 1, berarti dari sini sampai sini kalimat 1. Dari kata permainan ini sampai luas itu kalimat 2. Dari sini, ya, dari kata jumlah sampai orang itu kalimat 3. Dari kata permainan sampai sini itu kalimat 4, ya. Dari sini kaleng sampai tembok itu ada 5 kalimat. Jadi satu paragraf ada 5 kalimat. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya rumus paragraf deduktif kita fokus pada kalimat 2. Jadi tidak harus semua ini ada di kalimat 2. Ibu ulangi. Jadi ketiga rumus ini tidak harus semua ada di kalimat 2. Yuk langsung kita ke contoh. Ya, kalimat 1 kita baca dulu. Petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini, ini dia, ya. Di sini ada kata repetisi ataupun kata yang diulang. Apa yang diulang? Kata permainan. Kata permainan di kalimat 1 ada. Diulang lagi di kalimat 2. Ini yang Ibu maksud tadi rumus paragraf deduktif. Di kalimat 1 ada kata permainan. Nah, jadi ke kalimat 2 ada juga kata repetisi, ada kata permainan. Permainan ini, nah ada lagi kata ini, berarti menggunakan kata rujukan, ya. Berarti sudah jelas ini adalah paragraf deduktif.
Kita buktikan. Kenapa ini paragraf deduktif? Yuk kita buktikan ya. Peta umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya, nih ada laginya ya. Tadi Ibu bilang memang fokus di kalimat 2 ya. Tapi nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Permainan ini memerlukan kaleng yang diisi beberapa batu kerikil yang disesuaikan dengan jumlah pemain. Kaleng tersebut nantinya akan diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, atau tembok. Nah, jadi tadi kan Ibu bilang fokus ke kalimat 2. Jika salah satunya ada rumus paragraf deduktif di kalimat 2, mungkin itu adalah paragraf deduktif. Jadi anak-anak, saling berkaitan nggak antara kalimat 1 ke kalimat 2 ke kalimat 3? Kalau dia saling berkaitan, itu berarti sudah pasti paragraf deduktif. Ya, kalau dia saling berkaitan, berarti itu sudah paragraf deduktif. Nah, yuk Ibu kita perhatikan lagi ke paragraf selanjutnya. Kenapa Ibu bilang harus berkaitan ya? Peta umpet merupakan salah satu permainan tradisional. Permainan ini dia kan melanjutkan kata kalimat 1. Makanya ini adalah paragraf deduktif. Kenapa paragraf deduktif? Karena di kalimat kedua masih menjelaskan kalimat 1. Ibu ulangi, kenapa ini paragraf deduktif? Karena kalimat 1 ini masih menjelaskan kalimat 2 ini masih menjelaskan kalimat 1. Begitu juga dengan kalimat 3 ya, dari sini ya. Jumlah pemainnya. Nah, jumlah pemainnya di sini, apa jumlah pemainnya di sini? Yaitu peta umpet. Artinya, kalimat ketiga juga masih menjelaskan kalimat 1. Gitu. Lanjut kita ke kalimat selanjutnya. Permainan ini, ada lagi kata permainan ini. Nah, ini juga saling berkaitan. Permainan ini. Artinya apa? Permainan ini berarti menunjukkan si peta umpet, permainan peta umpet. Permainan ini memerlukan kaleng yang diisi beberapa batu kerikil yang disesuaikan dengan jumlah pemain. Kaleng tersebut nantinya akan diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, atau tembok. Oke, jadi kalau dia paragraf deduktif, artinya kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 itu saling berkaitan. Ya, kalimat 1 masih menjelaskan kalimat 2 masih menjelaskan kalimat 1, kalimat 3 juga masih menjelaskan kalimat 1. Itu sudah bisa dikatakan paragraf deduktif. Jadi rumusnya tadi tetap kita gunakan juga ya. Rumus paragraf deduktif tadi harus kita gunakan juga. Supaya apa? Supaya kita bisa pastikan ya, ini benar nggak ini paragraf deduktif. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu ya, sampai jumpa.